Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama, NPM 198330145. Yang dimana di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai arbitrage pricing teori atau APT. Sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama, Santa Ulina Saragi 198330148. Yang kedua, Hotman Nababan 198330130. Seterusnya Egi AM Siombing 198330163. Yang terakhir Delius Tarigan 198330114. Baiklah, materi yang pertama mengenai definisi arbitrage pricing theory atau APT. Arbitrage pricing theory atau APT adalah proses memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga aset atau sekuritas fisik yang sama. Dengan kata lain, investasi pada konsep arbitrage adalah membeli suatu sekuritas atau surat berharga atau komersial paper pada harga rendah dan menjual kembali ketika harga telah mengalami kenaikan. Arbitrage juga merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sebetulnya berdasarkan konsep arbitrage. Masuk kita rumus arbitrage pricing theory atau APT. Rumus dalam arbitrage pricing theory atau APT sebagai berikut. RI sama dengan AI ditambah BIRM ditambah EI, yang dimana memiliki keterangan RI yaitu return saham, I-nya itu alfa saham I, BI-nya itu beta saham I, RM-nya itu return pasar, dan EI-nya itu random error. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hotman Nababan. Saudara Hotman, saya persilakan. Baiklah, saya Hotman Nababan akan melanjutkan presentasi kami berikutnya, yaitu asumsi dan manfaat arbitrage pricing theory atau APT. Ada 3 asumsi yang mendasari model arbitrage pricing theory. Yang pertama, pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua, pada investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Ketiga, hasil dari proses stokastik, artinya bahwa pendapat aset dapat dianggap sebagai model faktor. Adapun pengertian cross-sensasional adalah melakukan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap suatu hasil hitungan, terutama hitungan dalam bentuk rasio antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam ruang lingkup yang sejenis. Menurut Suwan Husnan, APT akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mengidentifikasikan tidak terlalu banyak faktor-faktor makroekonomi, mengukur ekspektasi return dari masing-masing faktor tersebut, mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor tersebut. Selanjutnya, prosedur untuk menguji arbitrage pricing theory atau APT. Untuk prosedur dan cara menguji arbitrage pricing theory atau APT ini, kita dapat melihat pendapat yang dilakukan oleh Zainal Arifin. Prosedur yang dipakai untuk menguji APT secara empiris, yang pertama mengumpulkan data return saham harian secara runtut waktu untuk sekelompok saham. Kedua, menghitung matriks convariance dari data return yang terkumpul. Ketiga, menggunakan prosedur faktor analisis untuk mengidentifikasikan jumlah faktor dan apa saja faktor loadingnya. Keempat, memakai faktor loading hasil estimasi untuk menjelaskan variasi ekspektasi return saham individual secara cross-sensasional untuk memperoleh serta tingkat signifikan koefisien pada tiap-tiap faktor. Baiklah, presentasi berikutnya akan dibacakan oleh teman kami. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Surya Pratama. Baiklah, di sini saya akan menerangkan di mana keunggulan dan kelemahan arbitrage pricing theory atau APT.
Keunggulan APT yaitu yang pertama, tidak memerlukan asumsi tentang kenormalan berdistribusi return. Selain non-satience, tidak ada asumsi yang berkaitan dengan fungsi utilitas investor, tidak memerlukan mencari true market portfolio, bahkan dapat diestimasi dari subset aset berisiko dan dapat dinyatakan dalam model multi-period. Yang kedua, menempatkan kajian komprehensif, adanya hubungan linear antara ekspresi return atau keuntungan yang diharapkan dengan risiko. Nah, yang bagian kelemahan EPC yaitu yang pertama, yang belum bertanggung jawab yaitu faktor-faktor yang menilai lambatnya yang lambat yang cukup besar atau positif atau negatif, sehingga faktor tersebut perlu diperhitungkan saat mengestimasi return yang diharapkan. Yang kedua, hanya berlaku sebagai aproksimasi dan tidak jaminan dapat digunakan bahwa akurat dan untuk menilai harga sekuritas individual. Berasumsi bahwa faktor yang mempengaruhi return dapat diketahui pasti, dan EPC tidak memberi spesifikasi tentang faktor estimasi apa saja yang mempengaruhi return. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konsep APT memberi penafsiran bahwa setiap sekuritas memiliki risiko sistematis yang berbeda dan memiliki potensi pergerakan spekulatif. Investor berusaha memahami setiap perbedaan risiko sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing investor. Dapat membentuk portofolio tergantung dari preferensinya terhadap risiko pada masing-masing risiko. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesepakatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik. Menurut Husnan, ia juga menambahkan apabila aktiva yang sama tersebut dijual dengan harga berbeda, maka terdapat kesepakatan untuk membeli aktiva yang berharga murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya Delwis Tarigan. Yang selanjutnya itu tentang studi kasus. Analisis perbandingan capital asset pricing model atau CAPM dengan arbitrage pricing theory atau APT dalam memprediksi expected return saham. Studi kasus pada Jakarta Islamic Index periode tahun 2016-2017. Teori awal yang mendapatkan dukungan sebagai alternatif atas CAPM adalah arbitrage pricing theory atau APT yang dikembangkan di pertengahan tahun 1970-an oleh Stephen Ross. APT diyakini secara matematis dan intuisi lebih menentang daripada CAPM, di mana APT mengawali pembahasannya dengan memposisikan situasi pasar modal di mana sekuritas yang diperdagangkan terpecah kecil-kecil. Tidak seperti CAPM yang menggunakan konsep model faktor tunggal. APT menyatakan bahwa aset ditentukan oleh sejumlah faktor yang berbeda. Faktor-faktor risiko tersebut mencerminkan risiko sistematik yang tidak dapat didiversifikasi. Untuk mempermudah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka penelitian ini akan dikhususkan pada saham-saham yang tergabung pada GEE, yaitu saham-saham terpilih yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang memiliki kapitalisasi besar. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, arbitrage pricing theory atau APT mendasarkan diri atas prinsip satu harga yang menyatakan bahwa sekuritas yang mempunyai karakteristik yang sama tidak akan bisa diharapkan dengan harga yang berbeda. Arbitrage pricing theory atau APT adalah model penetapan harga aset berdasarkan gagasan bahwa pengembalian aset dapat diprediksi menggunakan hubungan antara aset tersebut dan banyak faktor risiko yang umum. Arbitrage pricing theory atau APT menggambarkan harga di mana aset yang tidak baik diharapkan terjadi. Hal ini sering dipandang sebagai alternatif dari model penetapan harga aset modal atau CAPM karena APT memiliki persyaratan
asumsi yang lebih fleksibel. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dimana telah mendengarkan hasil presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 7 mengenai definisi Arbitrage Pricing Theory atau APT. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.